Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frans Alvaro Tanihatu dari SMK Bakti Mandiri Bekasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mukti selaku Kepala Regu Bengkel Daihatsu Narogong, kepada Bapak Tony selaku Kepala Regu Bengkel Daihatsu Narogong, dan kepada teman-teman mekanik yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada presentasi saya pada hari ini. Tak lupa untuk teman-teman PKL, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dan maksud saya berdiri di depan sini, yaitu untuk mempresentasikan pemeriksaan dan perawatan 80.000 km atau 48 bulan. Untuk kendaraan yang saya gunakan itu grade New Xenia dengan spesifikasi mesin sebagai berikut, yaitu 1NR VE DOHC Dual VVTi 4 silinder 16 katup dengan tenaga yang dihasilkan yaitu 1300 cc. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin menjelaskan secara singkat betapa pentingnya servis pada kendaraan sahabat. Yang pertama yaitu untuk menjaga performa dari kendaraan sahabat agar ketika sahabat menjalankan mobilitas sehari-hari tidak terjadi gangguan. Untuk pemeriksaan dan perawatannya sendiri ada berbagai macam. Pertama di komponen mesin. Dari komponen mesin pun juga ada beberapa pemeriksaan dan beberapa pergantian. Dari komponen mesin ada juga pada sasis dan bodi. Dari sasis dan bodi sama seperti di komponen mesin, ada pemeriksaan dan pergantian. Sebelum melakukan pemeriksaan celak katup, kendaraan akan diarahkan ke stall teknisi untuk melakukan naik kendaraan. Setelah kendaraan masuk stall, teknisi akan melakukan pemasangan pada kaki lift di bagian bawah kendaraan. Setelah itu teknisi akan menaikkan kendaraan kira-kira 20 cm dari permukaan. Setelah dilakukan naikkan kendaraan 20 cm pada permukaan, teknisi akan memeriksa apakah kendaraan itu miring atau tidak untuk menjaga keamanan pada saat pemeriksaan perawatan. Setelah itu teknisi akan melakukan pemasangan pada fender cover, steering wheel cover, persneling cover, dan seat cover. Gunanya dari pemasangan fender cover tersebut adalah untuk melindungi kendaraan sahabat agar terhindar dari goresan atau benturan dari tools yang digunakan oleh teknisi. Gunanya fender cover dan seat cover untuk menjaga agar kendaraan sahabat dalam kondisi baik dan masih dalam kondisi bersih. Setelah itu, teknisi akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama dilakukan oleh teknisi adalah pemeriksaan celak katup dan pemeriksaan semua tali kipas. Pemeriksaan celak katup itu ada dua cara, yaitu dengan mendengar bunyi ketukan dan mendengar getaran mesin pada saat mesin posisi idle. Apabila getaran mesin dihasilkan tidak normal, kemungkinan celak katup pada kendaraan tersebut tidak sesuai standar lagi. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan pada tali kipas. Semua tali kipas yang terdapat pada mesin akan diperiksa oleh teknisi. Teknisi akan melihat secara visual kondisi tali kipas. Apakah ada keretakan, atau apakah ada robek, atau tali kipasnya sudah menipis. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan ketegangan pada tali kipas dengan memperkirakan apakah tali kipas itu terlalu kendur atau terlalu kencang. Nanti akan dilakukan penyetelan apabila terjadi keduanya. Lalu teknisi akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya, yaitu periksa sistem pendingin dan persambungannya. Teknisi akan melakukan pemeriksaan pada radiator, fisik radiator, apakah ada lecet atau kerusakan pada fisik radiator. Setelah itu teknisi akan melakukan pemeriksaan pada reservoir tank air coolant. Dilihat secara visual dari reservoir tank air coolant apakah terjadi kerusakan atau tidak. Lalu selang yang berada di dalam reservoir
tank air coolant yaitu overflow diperiksa juga apakah ada kerusakan atau selangnya robek. Setelah itu teknisi akan memeriksa jumlah debit pada air coolant tersebut apakah berada di upper atau berada di bawah. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan persambungan yang apa saja yang nyambung pada radiator. Seperti selang radiator nanti akan diperiksa apakah selang radiator ini terjadi kerusakan atau kebocoran. Untuk klep-klepnya juga diperiksa apakah masih sesuai pada dudukannya atau melebihi dan tidak sesuai pada dudukannya. Nanti teknisi akan memeriksanya. Setelah itu teknisi akan memeriksa pada selang-selang bagian bawah, selang-selang penghubung, semuanya diperiksa. Lalu tidak lupa teknisi akan memeriksa pada tutup radiator apakah masih memvakum atau tidak. Cara pemeriksaannya cukup mudah dengan membuka tutup radiator lalu menekannya dengan tangan secara manual. Apabila pernya masih bekerja, bisa dipastikan bahwa tutup radiator dalam kondisi baik. Setelah itu teknisi akan melakukan pergantian cairan pendingin mesin. Sebelum mengganti cairan pendingin mesin, teknisi akan menguras air radiator yang berada dalam radiator. Teknisi akan melakukan pembuangan air radiator dengan membuka drain cup yang berada di bawah radiator. Bentuknya seperti keran. Teknisi akan membuka drain cup tersebut, lalu teknisi akan menampung sisa air radiator itu dengan bak atau sejenisnya agar dijaga kebersihannya. Setelah terkuras habis, teknisi akan mengencangkan kembali drain cup tersebut. Setelah itu, teknisi akan mengisi terlebih dahulu pada reservoir tank air radiator sampai batas full. Lalu menutupnya dan membersihkannya dengan lap agar menjaga kebersihan kendaraan sahabat. Setelah itu, teknisi akan mengisi radiator dengan air coolant. Cara pengisiannya cukup mudah dengan menuangkannya. Sebelum menuangkannya, jangan lupa untuk membuka bleeder plug yang berada pada mesin. Gunanya untuk membuang angin sehingga air radiator yang terisi maksimal. Tidak ada angin yang ada di dalamnya. Menggunakan kunci ring 8 untuk mengendorkannya, lalu kita kendorkan lalu kita isi dengan air radiator. Setelah itu, cara mengetahui apakah sudah penuh atau tidak, dengan air radiatornya itu tumpah atau lebih. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwa air radiator itu pada posisi penuh. Setelah itu, teknisi menutup kembali tutup radiator, lalu membersihkannya. Tidak lupa untuk mengencangkan bleeder plug tersebut. Setelah proses ganti cairan pendingin selesai, teknisi akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya, yaitu ganti saringan udara. Untuk mengganti saringan udara, teknisi membuka klip yang berada pada filter case. Dia berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Setelah klipnya terbuka, teknisi akan mengangkat secara perlahan dari filter case tersebut. Dianjurkan untuk mengangkat filter case tersebut dengan jarak yang tidak terlalu besar karena masih ada kabel atau selang yang tersangkut pada filter case. Setelah itu, teknisi akan mengambil filter udara yang lama lalu menggantinya dengan yang baru. Setelah mengganti yang baru, teknisi tidak lupa untuk menutup kembali filter case lalu mengencangkan klip yang ada pada sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah ganti saringan udara selesai, lalu teknisi mengganti saringan udara AC. Saringan udara AC itu berada pada samping kemudi, yaitu pintu sebelah kiri di samping kemudi. Teknisi akan membuka dashboard kemudi tersebut. Setelah dibuka, maka akan tampak seperti ini. Nah, filter udara AC-nya itu berada dalam sini. Nah, nanti teknisi akan membukanya dengan menekan klip di sini, lalu menariknya. Setelah ditarik, maka terlihatlah filter udara yang lama, filter udara AC yang lama, lalu menggantinya dengan filter udara AC yang baru. Setelah menggantinya, teknisi tidak lupa untuk menutupnya kembali. Setelah ditutup, dipasang kembali dashboardnya, lalu proses selesai ganti saringan udara AC. Teknisi akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu periksa saluran ventilasi blow by gas dan periksa carcoil kanister.
Sedikit informasi, ventilasi blow by gas adalah sejatinya peristiwa gas dari ruang bakar yang lolos dari ring kompresi lalu mengalir pada bawah mesin yaitu crankcase. Itu adalah blow by gas. Nah, teknisi akan melakukan pemeriksaan blow by gas. Pemeriksaan blow by gasnya. Teknisi akan melihat selang yang terdapat pada mesin, apakah terjadi kebocoran atau kerusakan. Nanti dilihat secara visual oleh teknisi. Lalu teknisi juga melihat pada intake manifold pun dilihat apakah terjadi kebocoran atau kerusakan. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan carcoal kanister. Sedikit informasi, carcoal kanister adalah tempat sementara bagi uap bahan bakar. Teknisi akan memeriksanya terlebih dahulu secara visual kondisi fisik dari carcoal kanister. Apakah terjadi kerusakan, baret, atau mungkin penyok? Nanti akan diperiksa oleh teknisi. Lalu teknisi tidak lupa untuk memeriksa selang yang tersambung pada carcoal kanister. Apakah selangnya masih terpasang dengan baik atau ada kerobekan? Nanti akan diperiksa. Setelah melakukan pemeriksaan keduanya, teknisi akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan jumlah refrigerant AC. Cara pemeriksaan refrigerant AC yaitu dengan menghidupkan mesin terlebih dahulu. Lalu ditahan pada 3000 rpm. Beda jenis kendaraan, beda juga penahanan pada rpm tersebut. Lalu teknisi akan melakukan memutar switch AC pada posisi full. Lalu teknisi juga akan memutar switch blower pada posisi max. Lalu teknisi akan melihat ke depan kendaraan untuk melihat pada shake glass tersebut. Ya, ini shake glass lebih dekatnya seperti ini. Nanti apabila ada buih yang terdapat pada shake glass tersebut, maka bisa dipastikan bahwa refrigerant AC pada kendaraan tersebut dalam posisi kurang. Namun apabila shake glass tersebut bening lalu hanya terdapat sedikit buih, maka bisa dipastikan bahwa refrigerant AC pada kendaraan tersebut pada posisi yang masih terisi. Lalu teknisi akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya yaitu periksa baterai. Sebelum melakukan pemeriksaan baterai dengan baterai tester, teknisi akan memeriksa kondisi fisik pada baterai tersebut dengan melihatnya secara visual apakah kondisi baterai tersebut ada cacat atau tidak. Lalu teknisi akan memeriksa terminal min dan terminal pulse apakah masih kencang atau tidak. Teknisi akan memeriksa juga besi yang mengait pada baterai agar menjaga baterai tetap stay pada tempatnya. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan menggunakan baterai tester dengan merek Mitronic. Cara pemeriksaannya cukup mudah dengan memasangkan Mitronic pada baterai, kutub min ke kutub min, kutub plus ke kutub plus. Lalu tunggu sampai menu pada Mitronic muncul. Setelah muncul, pilih performa test. Lalu pilih in cycle jika baterai terpasang di mobil, seperti ini. Lalu pilih out cycle jika baterai tidak terpasang di mobil, atau dalam artian baterainya saja. Lalu pilih standar baterai. Bisa diketahui standar baterai pada baterainya tersebut biasanya terdapat pada area sini. Lalu pilih rating yang tertera pada baterai tersebut, misalnya 34B19. Ratingnya tersebut bisa sahabat lihat dari baterai di bagian sini. Lalu tekan enter, maka alat akan bekerja. Lalu teknisi akan menunggu. Setelah alat bekerja, maka teknisi akan menekan enter, starter tester, lalu hidupkan mobil. Setelah menghidupkan mobil, maka Mitronic akan membaca hasil dari pemeriksaan baterai tersebut. Lalu muncul menu print result. Lalu tekan enter, hasil print tercetak. Untuk mengetahui apakah baterai tersebut dalam kondisi baik, maka teknisi akan melihat dari hasil print tercetak tersebut. Lalu teknisi akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya yaitu mengganti busi pada kendaraan. Pertama, teknisi akan mencopot soket koil pengapian
Empat-empatnya dicopot. Setelah tercopot, lalu teknisi akan membuka baut koil pengapian menggunakan kunci T10, juga bisa menggunakan recet angin dengan sambungan pendek dan shock 10. Itu tergantung dari teknisinya. Lalu setelah tercopot, maka teknisi akan mengambil keempat koil tersebut. Setelah mengambil, maka di situ terlihat busi yang lama di dalam mesinnya. Teknisi akan mengambil busi yang lama dengan kunci busi. Setelah keempat busi terlepas, maka ini adalah penampakan dari busi yang lama dan ini adalah busi yang baru. Setelah itu teknisi akan memasukkan kembali ke empat busi itu pada 4 silinder. Lalu tidak lupa untuk mengencangkan businya. Setelah dikencangkan, teknisi memasang kembali koil pengapian pada 4 silinder. Setelah itu memasang baut pada koil pengapian dan mengencangkannya dengan kunci yang dipakai tadi. Setelah itu teknisi akan memasangkan soket koil pengapian tersebut ke empat-empatnya dan memastikan kembali apakah semua soket terpasang atau tidak. Setelah itu teknisi akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Teknisi akan menaikkan lift pada tinggi seatas kepala teknisi tersebut. Lalu teknisi akan melakukan kuras oli mesin dan saringan oli mesin, ganti oli transmisi manual, ganti oli roda gigi diferensial. Teknisi akan membuka oli mesin dengan menggunakan kunci shock 14 dengan ratchet atau bisa sliding T, tergantung dari teknisinya mau milih yang mana kuncinya. Setelah menunggu oli mesin bekas tertuang, teknisi akan membuka dek bawah pada kendaraan dengan menggunakan obeng min, yaitu membuka 3 klip tersebut, yang ini 3 klip tersebut. Nah, di situ nanti akan tampak bahwa filter olinya itu berada, filter oli mesinnya itu berada di sini. Setelah itu teknisi akan membuka filter oli dengan range oil filter. Setelah terbuka, teknisi akan menadangkannya dengan oil drainer. Setelah ditadangkan, lalu teknisi mengencangkan kembali baut pada oli mesin. Setelah dikencangkan, teknisi akan membersihkan area sekitar baut oli mesin tersebut agar menjaga kebersihan kendaraan sahabat. Lalu teknisi memasangkan kembali filter udara yang baru, filter saringan udara oli mesin yang baru. Setelah itu mengencangkan kembali dengan range oil filter, lalu memasang kembali dek yang tadi dilepas dan memasang kembali klip-klipannya. Setelah itu teknisi akan pindah ke area tengah pada bawah kendaraan untuk mengganti oli transmisi manual. Caranya, teknisi akan membuka baut keluar dan baut masuk pada transmisi manual menggunakan kunci shock 24 dan sambungan panjang, lalu didukung oleh sliding T atau ratchet. Setelah terbuka, maka teknisi akan menadangkannya dengan oil drainer. Setelah itu teknisi akan mengencangkan kembali terlebih dahulu pada bagian baut bawah. Setelah dikencangkan, teknisi akan mengisi oli transmisi sekitar kurang lebih 2 liter dengan menggunakan oil changer. Setelah terisi, cara mengetahui penuh atau tidaknya itu ketika oli transmisi terisi, maka akan tumpah atau luber. Nah, itu sudah bisa dipastikan bahwa oli transmisi dalam kondisi penuh. Setelah itu teknisi mengencangkan kembali dengan kunci yang dipakai tadi. Setelah dikencangkan, teknisi tidak lupa untuk membersihkan area sekitar agar menjaga kebersihan kendaraan sahabat. Setelah proses ganti oli transmisi manual selesai, lalu teknisi akan pindah ke bagian belakang pada kendaraan untuk mengganti oli roda gigi diferensial. Dengan menggunakan kunci yang sama, hanya saja tidak menggunakan sambungan panjang, teknisi membuka kedua baut dari
oli roda gigi diferensial. Pertama yang dibuka oleh teknisi baut atas, lalu baut bawah. Setelah itu menadangkannya dengan oil drainer. Setelah oli roda gigi diferensial ini terkuras, lalu teknisi mengencangkan kembali pada bagian bawah terlebih dahulu. Setelah dikencangkan, teknisi akan mengisi oli roda gigi diferensial kurang lebih 2 liter dengan menggunakan oil changer. Setelah itu teknisi mengencangkan kembali. Setelah dikencangkan, teknisi akan membersihkan area yang telah dikerjakan agar menjaga kebersihan kendaraan. Lalu teknisi akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya dengan memeriksa pipa gas buang dan persambungannya. Pertama, teknisi akan melihat apakah ada kebocoran atau retak pada pipa gas buang dan persambungannya. Lalu teknisi akan mengencangkan kembali pipa gas buang tersebut apakah kencang atau tidak. Lalu teknisi akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Teknisi akan mengencangkan baut dan mur pada sasis dan bodi. Teknisi akan mengencangkan sasis pada arm, lalu mengencangkan baut pada suspensi depan belakang agar memastikan bahwa tidak ada baut yang kendor. Lalu teknisi akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya dengan periksa pipa saluran bahan bakar dan persambungannya serta kartu kontrol penguapan bahan bakar. Pemeriksaan pipa, teknisi akan melakukan pemeriksaan pipa dengan mengencangkan bautnya dan melakukan pemeriksaan apakah ada kebocoran atau tidak. Lalu teknisi akan memeriksa katup yang terdapat pada tangki bahan bakar apakah masih berfungsi atau tidak. Lalu teknisi akan melanjutkan pekerjaan selanjutnya dengan mengganti saringan bahan bakar yang lama dengan yang baru. Cara menggantinya cukup mudah dengan membuka plat penutup dari saringan bahan bakar dengan menggunakan kunci T10 dan kunci shock 10. Setelah terbuka, maka tampaknya akan seperti ini. Lalu teknisi akan melepas pada klip warna biru dan warna orange. Caranya cukup mudah dengan menekan lalu menariknya. Setelah terbuka, maka teknisi akan mengganti dengan filter bahan bakar yang baru dengan saringan bahan bakar yang baru. Setelah terganti, teknisi memasang kembali klip-klipnya. Lalu teknisi memasang kembali tameng pada saringan bahan bakar. Setelah itu teknisi akan menurunkan kendaraan sama seperti di awal, yaitu kira-kira 20 cm dari permukaan. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan tutup tangki bahan bakar dan ganti oli mesin. Teknisi akan melakukan pemeriksaan pada tutup tangki bahan bakar dengan cara memutarnya. Apabila terdengar angin yang keluar, maka tutup tangki bahan bakar masih dikatakan kondisi baik. Lalu teknisi akan mengganti oli mesin pada kendaraan. Oli mesin pada kendaraan ini 3,5 liter. Setelah terisi, teknisi akan mengencangkan kembali lalu membersihkan area tersebut. Setelah itu teknisi akan melepas roda kendaraan keempatnya menggunakan intake dan shock 21. Setelah terlepas, teknisi akan melakukan pemeriksaan pada rem belakang terlebih dahulu. Pemeriksaan rem belakang dan pelapis sepatu rem. Untuk membuka tromol ini, sahabat bisa menggoyangkannya saja ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, apabila dirasa keras, maka ada 2 lubang di sini. Nah, ini gunanya untuk membuka tromol tersebut agar terlepas dengan menggunakan baut. Setelah terbuka, tampaknya akan seperti ini. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan pada silinder roda apakah terjadi kebocoran. Teknisi akan memeriksa sepatu rem apakah harus diganti atau tidak dengan melihat ketebalannya. Setelah itu teknisi akan memeriksa pada pegas pembalik sepatu rem dan plat penahan turun sepatu rem. Lalu teknisi akan memeriksa pada pegas penyetel rem. Setelah semua dilakukan, teknisi akan melakukan pembersihan dengan menggunakan brake cleaner lalu membersihkannya. Lalu setelah membersihkan, teknisi akan memberikan grease pada bagian belakang pada sepatu rem agar tidak terjadi bunyi pada saat berjalan. Setelah itu, teknisi akan memasang kembali. Setelah memasang kembali tromol, lalu
teknisi melanjutkan pemeriksaan pada rem depan. Teknisi akan melakukan pemeriksaan secara visual terlebih dahulu dengan memeriksa bracket carrier. Setelah itu teknisi membuka kaliper pin bolt. Setelah terbuka maka hasilnya akan seperti ini. Lalu teknisi akan mengambil kampas rem depan belakang. Setelah mengambilnya dan memeriksa apakah ketebalannya masih sesuai standar atau tidak, lalu teknisi akan memeriksa kaliper dengan memeriksa piston roda apakah terjadi kerusakan atau tidak, lalu memeriksa karet penutup debunya. Setelah itu teknisi akan melakukan pembersihan dengan brake cleaner dengan membersihkan kaliper pistonnya, lalu disc brake-nya. Setelah dibersihkan, teknisi akan memberikan grease pada plat SIM. Setelah diberikan grease, lalu teknisi memasangnya kembali dan memasang kembali kaliper. Setelah terpasang kembali kaliper, lalu teknisi memasang kembali kaliper pin bolt. Setelah dikencangkan menggunakan kunci ring 14, teknisi lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan periksa selang dan pipa saluran minyak rem. Teknisi akan melakukan pemeriksaan di keempat roda, yaitu depan, belakang, kiri, kanan. Terus teknisi akan melakukan pemeriksaan pada kabel ABS apakah terjadi kerusakan atau tidak. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan pada bleeder plug apakah terjadi kebocoran atau tidak. Teknisi akan melakukan pemeriksaan pada selang dan pipa saluran rem, minyak rem, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan, teknisi akan periksa silinder master dan ganti minyak rem. Teknisi akan memeriksa secara visual kondisi fisik pada silinder master, apakah terjadi kerusakan atau silinder master pada keadaan cacat. Lalu setelah diperiksa, teknisi akan mengganti minyak rem dengan menggunakan pneumatic brake fluid bleeder. Setelah minyak rem diganti, lalu teknisi melakukan bleeding pada keempat roda dengan roda terlebih dahulu yang jauh daripada booster rem. Karena mobil Xenia ini booster remnya berada di depan kemudi sebelah kanan, berarti roda yang akan di bleeding terlebih dahulu yaitu roda belakang sebelah kiri. Cara bleedingnya cukup mudah dengan memasukkan pneumatic brake fluid bleeder pada baut bleeder plug. Setelah itu mengendorkannya. Setelah mengendorkannya menggunakan kunci shock 8. Setelah itu teknisi akan memberitahukan kepada teknisi lain yang berada di dalam kendaraan untuk mengocok remnya. Setelah rem terkocok, maka sisa dari minyak rem yang lama pada selang dan pipa itu terbuang. Setelah itu, setelah semuanya dilakukan, teknisi akan mengencangkannya kembali lalu memasang keempat roda tersebut. Setelah memasang keempat roda, teknisi melakukan pemeriksaan pedal kopling, pemeriksaan pedal rem, dan rem parkir. Teknisi akan melakukan pemeriksaan pedal kopling dengan melihat free play pada pedal kopling tersebut. Apabila terlalu jauh, maka teknisi akan melakukan penyetelan yang berada di area transmisi. Setelah pedal kopling diperiksa, lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan pedal rem dan rem parkir. Teknisi akan memeriksa free play pedal rem dan menekannya. Apabila terlalu dalam, nanti teknisi akan menyetelnya di tromol ya. Setelah itu teknisi akan menyetel rem parkir. Caranya cukup mudah dengan menarik tuas rem parkir, lalu menurunkannya kembali, lalu menariknya secara perlahan dan hitung pada berapa klik rem parkir tersebut habis. Range dari rem parkir tersebut 4-7 klik. Lalu teknisi akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu periksa ball joint dan karet penutup debu. Pertama, teknisi akan melakukan pemeriksaan karet penutup debu, apakah terjadi kerobekan atau tidak. Lalu ada klip di sini, nanti teknisi akan memeriksanya apakah masih sesuai pada dudukannya atau tidak. Setelah itu, teknisi akan memeriksa ball joint dengan cara menggoyangkan roda kendaraan ke atas dan ke bawah secara cepat dan lihat apakah ban itu oblak atau tidak. Setelah lakukan pemeriksaan tersebut, teknisi akan memeriksa suspensi depan dan belakang. Pemeriksaan suspensi depan belakang, teknisi akan memeriksa karet penutup debu dan pegas atau per pada suspensi tersebut, apakah masih sesuai dudukannya atau tidak. Setelah itu teknisi akan memeriksa baut-baut yang terletak pada suspensi tersebut, apakah masih kencang atau tidak.
Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan suspensi belakang. Sama pada hal depan, teknisi akan memeriksa pegas atau pagar atau per yang terletak pada suspensi belakang. Lalu teknisi akan mengencangkan baut-bautnya. Setelah itu teknisi akan memeriksa shock absorption apakah goyang atau tidak. Lalu teknisi akan melakukan pemeriksaan kondisi ban dan tekanannya termasuk ban cadangan. Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan ban, teknisi akan mengencangkan ban menggunakan torsi dengan momen 12 kg. Lalu teknisi akan melakukan tek ban yang dengan PSI sesuai pada kendaraan tersebut. Setelah itu teknisi akan memeriksa secara visual kondisi tek ban tersebut. Lalu itu adalah presentasi saya untuk mobil Xenia Grand New Xenia 2018. Apabila ada kesalahan atau hal yang tidak disenangi, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.